Halo, kembali lagi di channel King Azatot. Kali ini kita akan membacakan spoiler Grim Reaper of Drifting Moon di novel chapter 147. Kali ini kita akan memasuki arc utama, konflik utama di novel ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita mulai langsung saja. Diawali dengan Piowol dan Soma yang sedang berduaan. Piowol memperlakukan Soma dan lainnya dengan sangat baik setelah datang ke Chengdu. Piowol tidak memaksa mereka dengan cara apapun. Mereka bebas melakukan apa yang mereka suka. Piowol tidak memerintahkan, tidak memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, dan menyerahkan segalanya pada penilaian anak-anak sendiri. Guyuan yang ingin membangun jaringan informasinya di Chengdu, ataupun Enyo yang ingin menjalankan rumah bordil, mereka memutuskan itu atas keinginan mereka sendiri. Lalu Piowol menawarkan teh kepada Soma. Soma pun menolak. Dia hanya mau segelas air. Piowol menuangkan air ke dalam gelas dan meletakkannya di atas meja. Soma bertanya, "Dari siapa ini? Apakah itu dari orang dari Golden Society kemarin?" Piowol mengangguk diam-diam. "Kakak itu terlalu berlebihan. Kenapa dia sering mengirimi surat seperti ini?" Dalam beberapa bulan terakhir, Jin Gemwo atau di komik Kim Gemwo telah mengirimkan total 3 surat kepada Piowol. Surat-surat itu dimulai dengan frasa yang sama. "Untuk sahabatku," ujarnya. Piowol belum pernah membaca surat yang dikirimi Jin Gemwo sampai akhir. Dia akan selalu kehilangan motivasi untuk melakukannya hanya dengan kalimat pertama. Piowol tidak tahu mengapa Jin Gemwo sangat menyukainya sampai-sampai memanggilnya teman. Bahkan setelah meninggalkan Chengdu, dia akan mengirimi surat ke Piowol, memberitahukan situasinya saat ini. "Bukankah cinta tak berbalas kakak laki-laki itu terlalu berlebihan?" kata Soma. Piowol bahkan tidak membaca surat dari Jin Gemwo sampai akhir dan tidak membalasnya. Meski begitu, Jin Gemwo tidak lelah dan terus-menerus mengirimi surat. Soma tidak mengerti kenapa Jin Gemwo menjadi teman sejati. Soma berpikir mungkin Jin Gemwo tidak akan mengirimi surat kalau dia melihat surat-suratnya didiamin kayak gini. "Bukankah kamu harus membalas surat darinya, Kak?" kata Soma. "Itu pilihannya untuk mengirimi surat. Dan itu juga pilihanku apakah aku membalas surat dia atau tidak," kata Piowol. "Ya, memang sih," kata Soma. Setelah kembali dari kuil Shaolin, Piowol jarang keluar. Dia hanya tinggal di kediamannya untuk menyempurnakan seni bela dirinya. Metode pembunuhannya sudah mencapai level tertinggi, tapi dia masih merasa itu kurang. Dia mencoba untuk merefleksikan apa yang dia rasakan saat melawan kuil dan Jin Gemwo. Berkat usahanya, Aguido, salah satu jurusnya, kini memiliki sistem yang tepat. Itu akan diselesaikan sebagai seni bela diri tunggal. Soma berpikir ada yang berbeda dengan Piowol. Dia dulu merasa takut, tapi sekarang dia sudah biasa saja di hadapannya. Soma tahu bahwa itu bukan cuma karena dia udah terbiasa, tapi ada hal lain. Piowol terus berkembang dan menjadi semakin kuat. Piowol pun berdiri dan berkata, "Aku akan pergi ke bengkel, bagaimana denganmu?" Soma juga mau ikut. Soma dengan cepat mengikuti. Setelah mengunjungi kuil, Piowol mempercayakan belati hantu dan pelindung pergelangan tangan ke Tang Sochu. Beberapa belati hantu benar-benar rusak selama pertempuran, sementara pelindung pergelangan tangannya retak. Satu-satunya orang yang bisa memperbaiki itu adalah Tang Sochu. Bengkel Tang Sochu sekarang sudah booming dan namanya sudah tersebar keluar kota. Bahkan prajurit Chengdu menyebut Tang Sochu sebagai pengrajin nomor 1 di Sichuan. Antriannya panjang, bahkan pesanannya bisa sampai 1 atau 3 bulan.
kecuali untuk Pyeowol karena Tang Soju selalu memprioritaskan Pyeowol di atas segalanya. Pyeowol dan Soma pergi ke ruang bawah tanah Red Villa. Mereka melalui selokan yang bau dan kotor untuk pergi ke tempatnya Tang Soju karena agar tidak terlihat oleh para warga. Ya, jalanan ini juga melewati tempat Goyuan di mana Goyuan berada. Semua kotoran dari kota mengalir melalui saluran bawah tanah itu. Namun ekspresi Pyeowol dan Soma tidak menunjukkan ekspresi jijik. Setelah tiba di bengkel Tang Soju, Soma memeluk Tang Soju. "Kakak, Soma juga ada di sini." Tang Soju menyapa dua orang yang keluar dari bengkel tanpa terkejut. "Halo kakak," kata Soma. Soma memeluk kaki Tang Soju, dan Tang Soju mengusap kepala Soma dan berkata, "Kamu di sini, nak?" Soma tersenyum. Tang Soju adalah salah satu dari sedikit orang yang sangat disukainya. "Apakah ada orang yang ingin kamu bunuh, Kak? Aku akan membunuh mereka untukmu." "Belum. Katakan padaku begitu kamu melakukannya, dan aku akan membunuh mereka untukmu." "Baik, baik, baik." Saat pertama kali bertemu, Tang Soju menjadi bingung dengan cara bicara Soma, tapi dia sudah terbiasa dengan itu seiring berjalannya waktu. Pesanan Pyeowol untuk memperbaiki senjatanya sudah selesai. Di meja kerja tergeletak sabuk kulit dan baju besi hitam. Belati hantu, hampir sama bagusnya dengan yang baru, itu dicampur dengan besi dingin sekitar 10.000 tahun, sehingga tidak mudah patah lagi. Besi dingin 10.000 tahun? "Akhir-akhir ini aku kesulitan menemukannya," kata Tang Soju. Besi dingin adalah logam terbaik yang diinginkan oleh setiap blacksmith atau pengrajin. Bahkan sejumlah kecil bahan tersebut dapat meningkatkan kekuatan senjata secara dramatis. Namun itu sangat berharga sehingga tidak mudah didapat. Pyeowol berterima kasih kepada Tang Soju. Aku melakukan ini untukmu karena kau lebih tua dariku. Tetapi yang lain tidak akan melakukannya." Sebelumnya Tang Soju selalu diabaikan, tapi sekarang tidak ada seorang pun di Chengdu mampu mengabaikannya, bahkan setelah runtuhnya keluarga Tang. Bahkan untuk seluruh Sichuan tidak ada yang berani untuk menyentuhnya, karena orang nomor satu di Sichuan saat ini yaitu Pyeowol melindunginya. Setelah kembali dari kuil Xiaolin, Pyeowol tidak pernah melakukan aktivitas apapun di luar. Namun demikian, sebagian besar orang berpengaruh tahu bahwa Pyeowol masih ada di Chengdu, dan fakta bahwa dia melindungi Tang Soju. Jika sesuatu terjadi pada Tang Soju, malapetaka akan datang ke Chengdu hari itu juga, dan kemarahannya akan menyebar ke mereka juga. Oleh karena itu, orang-orang kuat dan berpengaruh di Chengdu menjaga dengan ketat di sekitar bengkel Tang Soju. Zona damai diciptakan secara tiba-tiba, tanpa terencana. Lalu setelah itu, Pyeowol pun bergegas keluar dari bengkel Tang Soju dan kemudian mengajak Soma untuk makan di kedai atau restoran. Dan Soma pun mengangguk lalu mengikuti Pyeowol. Di tempat lain, klan putih Provinsi Yibin, Sichuan, adalah sekte yang muncul di Yibin, Provinsi Sichuan setelah Lee Sonyok memberikan kontribusi besar pada Perang Iblis dan Surga. Dia kembali ke kampung halamannya di Yibin dan mendirikan sebuah sekte. Orang-orang muda yang mendukung Lee Sonyok karena ketenarannya berkumpul dan membentuk grup besar. Klan putih ini diklasifikasikan sebagai salah satu dari 3 klan Sichuan bersama klan petir atau klan Lightning dan klan Sungai Emas atau Golden River. Tapi meskipun klan putih diklasifikasikan sebagai salah satu dari 3 klan, sebenarnya kekuatannya tidak sebanding dengan klan petir dan klan Sungai Emas. Alasan mengapa klan putih disejajarkan karena dia satu-satunya klan yang selamat dari perang karena tidak terjun langsung ke dalam perang itu. Saat pertumpahan darah terjadi di Chengdu, pemimpin sekte klan putih Noh Kangmyong tidak mengerahkan pasukannya sampai akhir. Ini karena dia berhati-hati dan benci mengambil risiko. Lee Sonyok, pemimpin sekte pertama klan putih, menasehati Noh Kangmyong untuk selalu berhati-hati.
Dia diajari bahwa kehati-hatian adalah satu-satunya senjata yang dapat menyelamatkan diri dari Jiang Hu yang brutal. Sementara itu Noh Kang Myong tahu bahwa masalah belum diselesaikan. Karena di hatinya, di pikirannya masih terasa bahwa orang itu masih ada di Chengdu. Ya, itu adalah Piao Wall, pria yang berhasil menggoyahkan dan menjungkir balikan tatanan provinsi Sichuan yang telah kokoh berdiri selama ratusan tahun. Noh Kang Myong tahu bahwa jika Piao Wall masih ada di Sichuan dan jika dia bertindak dengan gegabah, maka klannya akan habis dalam semalam. Lalu tak lama kemudian, seorang wanita atau pelayan datang mengetuk pintu. Seorang pelayan dengan paras cantik berkata, "Pemimpin sekte, aku membawakanmu teh." Dan pelayan itu pun dipersilahkan masuk. Dalam sekejap mata Noh Kang Myong berbinar, itu karena aroma misterius menusuk hidungnya. Aroma manis membuat jantungnya berdebar kencang. Pelayan wanita itu meletakkan cangkir teh dan ketel yang dibawanya ke atas meja. Saat dia mencondongkan tubuh ke depan, tulang dadanya sedikit terbuka. Noh Kang Myong agak sedikit bingung dan merasa tidak enak karena dia merasa sedikit tergoda. Namun, Noh Kang Myong sadar bahwa pelayan ini sudah dia kenali sejak kecil dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik kepadanya karena pelayan itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Namun, tanpa sadar, Noh Kang Myong meraih tangan wanita itu. Pelayan itu gemetar karena terkejut, namun penampilannya mengandung warna yang agak aneh yang membuat Noh Kang Myong semakin bersemangat. "Berapa umurmu tahun ini?" Aku 17 tahun. Itu usia yang bagus." Noh Kang Myong membenamkan wajahnya di leher pelayan itu. Pelayan wanita itu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menolak. Lalu malam pun terlewat. Kita skip bagian ini karena sudah tertebak gimana ceritanya. Malam berlalu dan pagi datang. Namun keduanya yang masih berpelukan masih belum bangun. Lalu seorang murid mengetuk pintu Noh Kang Myong. "Tuan, ini muridmu Jeong Han." Ya, namanya adalah Kwak Jeong Han. "Bolehkah saya masuk?" Dia berbicara dengan hati-hati, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Kwak Jeong Han yang tidak sabar menunggu membuka pintu kamar langsung dan mendobrak masuk bersama anggota sekte lainnya. Kemudian dia pun terkejut. Ini, astaga! Mereka melihat Noh Kang Myong tidur sambil memeluk seorang pelayan wanita muda. Itu memang kejadian umum bagi para petinggi dan penguasa. Hanya saja Noh Kang Myong bukan orang yang seperti itu. Dan jika kabar ini tersebar luas, maka hal itu akan memperburuk reputasi dari Noh Kang Myong. Tapi tiba-tiba Kwak Jeong Han merasa ada yang aneh. Noh Kang Myong seharusnya segera bangun saat dia dan muridnya lainnya masuk. Tidak masuk akal bagi Noh Kang Myong untuk tetap tidur terlelap setelah begitu banyak orang masuk. "Tuan, bangun! Lord!" Dia dan murid lainnya bergegas masuk dan membangunkan Noh Kang Myong. Namun Noh Kang Myong tidak bergerak. Itu sama dengan pelayan wanita itu. Dan ternyata keduanya sudah berhenti bernapas. Astaga, apakah dia meninggal saat berhubungan badan? Sulit dipercaya. Dan ini bahkan lebih parah jika seorang penguasa meninggal saat berhubungan badan. Secara eksternal diumumkan bahwa Noh Kang Myong meninggal setelah mengalami penyimpangan Qi saat berlatih seni bela diri. Banyak orang berduka atas kematian Noh Kang Myong dan menyiapkan pemakaman besar-besaran. Lalu di tempat lain, Yu Gicheon mengerutkan kening. "Tuan Noh telah meninggal?" Di mejanya ada surat yang memintanya untuk menghadiri pemakaman. Yu Gicheon telah menjalani persahabatan yang mendalam dengan Noh Kang Myong sejak lama. Yu Gicheon adalah seorang pedagang yang sukses, sedangkan Noh Kang Myong adalah pemilik sekte besar yang disebut Klan Putih. Tentu saja keduanya tidak punya pilihan lain selain menjaga satu sama lain. Yu Gicheon agak curiga karena Noh Kang Myong
bukanlah orang yang tergila-gila dengan seni bela diri. Dan 2 minggu ini pun dia terlihat sehat-sehat saja. Namun Yugi Chon tersadar akan sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa surat dari lacinya. Seperti kasus Noh Kang-myung, sebagian besar surat itu memintanya untuk menghadiri pemakaman Tuan Ok dari Desa Tinju Emas 3 dan pemimpin Sekte Jin dari Istana Bintang. Mereka semua diketahui secara eksternal telah meninggal karena penyimpangan Qi. Keduanya adalah orang yang dekat dengan Yugi Chon dan keduanya baru saja kehilangan nyawa karena penyimpangan Qi. Yugi Chon mengetuk meja dengan jarinya. Apakah ini kebetulan? Atau 3 orang yang meninggal dalam beberapa hari terakhir karena penyimpangan Qi ini adalah sesuatu yang aneh. Dahi Yugi Chon berkerut. Dia tidak mempercayai ada yang namanya kebetulan. Beberapa asumsi muncul. Bagaimana jika kematian ketiga orang ini adalah pertanda suatu peristiwa atau seseorang dengan sengaja menyamarkan kematiannya? Beberapa asumsi muncul dalam sekejap. Lalu Yugi Chon pun buru-buru mengunjungi klan putih di malam hari bersama para pengawalnya. Dan mereka pun bergegas untuk pergi. Tapi ketika Noh Kang-myung berada di gerbang, dia bertemu dengan Soma yang menegurnya. "Kakek!" Soma melompat saat melihat Yugi Chon, tapi Soma bersama pria yang belum pernah dilihat Yugi Chon. Seorang pria dengan separuh wajahnya ditutupi kerudung. Tapi Yugi Chon secara naluriah mengenali identitas pria itu. Itu dia, pria yang mewarnai Chengdu dengan darah pada malam itu. Penguasa malam yang ditakuti oleh semua prajurit di Sichuan berada tepat di depannya. Yugi Chon mengeluarkan keringat dingin di tubuhnya. Dia juga bisa merasakan jantungnya berdetak sangat kencang seolah hendak meledak. Soma melihat Yugi Chon sedang terburu-buru, makanya dia mengajak Pyo-wol untuk menyapa dan bertemu dengan Yugi Chon. Dan karena Soma juga ingin pergi keluar Chengdu karena dia terasa membosankan, maka akhirnya Soma pun ikut Yugi Chon bersama ke klan putih. Yugi Chon pun mengiyakan itu karena dia tahu risiko jika tidak menuruti apa kata Soma, karena di belakang Soma terdapat Pyo-wol, orang yang ditakuti di Sichuan. Itu akan merugikannya jika dia membuat masalah. Yugi Chon pun mengajak Pyo-wol dan Soma untuk menaiki perahu. Sekitar 30 orang yang bisa ditampungnya. Namun para pengawal sedikit keheranan karena kenapa majikannya Yugi Chon takut kepada orang seperti itu. Siapa bajingan itu yang membuat Tuan Yu begitu ketakutan? Kapal yang membawa Pyo-wol berlayar melewati sungai dengan kecepatan tinggi. Lusinan layar digantung di kapal. Mereka pun akhirnya tiba di Yibin. "Selamat datang Tuan Yu." Orang yang menyapa itu adalah Seok Jok-sang, murid Noh Kang-myung. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar mati dengan hanya karena deviasi Qi alias penyimpangan Qi? Itulah yang terjadi. Ayo pergi. Kakak senior akan menjelaskannya padamu. Baik. Seok Jok-sang memimpin kelompok Yugi Chon ke klan putih. Klan putih penuh dengan orang-orang yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa mereka. Di sana ramai. Setiap orang yang bahkan memiliki sedikit hubungan dengan klan putih hadir di sana. Yugi Chon bertanya kepada Kwok Jeong-han apakah benar gurunya mengalami penyimpangan Qi. Namun Kwok Jeong-han berkata bahwa dia tidak berbohong, tapi Yugi Chon tahu bahwa Kwok Jeong-han sedang berbohong dan gurunya meninggal bukan karena penyimpangan Qi. Dan akhirnya Yugi Chon meminta Kwok Jeong-han untuk menunjukkan tubuh pemimpin sekte alias Noh Kang-myung. Untuk apa? Aku akan bersumpah untuk merahasiakan ini. Aku sudah tahu bahwa pemimpin sekte tidak mati karena penyimpangan Qi. Jadi tolong jangan bohongi aku. Tuan Yu, kamu minta permintaan yang sulit. Jika kamu tidak menunjukkan tubuh Tuan Noh, klan putih akan berada dalam masalah yang lebih besar. Aku akan mengakhiri hubungan ini. Kwok Jeong-han menggigit bibirnya mendengar kata-kata tegas Yugi Chon. Snow Cloud Villa adalah pendukung terbesar klan putih. Jika dukungannya terputus, kejatuhan klan yang baru saja kehilangan pemimpin sektenya akan lebih dahsyat lagi.
Kamu harus merahasiakan ini, Tuan. Aku berjanji. Lalu Kwak Jong Han membawa Yugi Chon ke kamar lokasi TKP dan mengatakan bahwa dia meninggal saat berhubungan. Apa? Kata Yugi Chon. Iya, dia meninggal setelah melakukannya dengan seorang pelayan wanita. Apa? Betulkah? Jika bukan karena itu, apakah aku akan berani mengatakan bahwa dia meninggal karena penyimpangan Qi? Sulit dipercaya memang, tapi itu benar. Dia meninggal di tempat tidur di sana dengan seorang pelayan wanita, dan masih ada jejaknya di kasur. Ketika mereka sedang berbicara dan keheranan, lalu seseorang berkata secara tiba-tiba, "Itu racun." Tiba-tiba suara dingin terdengar. "Siapa kamu?" Kwak Jong Han kaget dan meraih pedangnya. Dia dengan jelas memastikan bahwa hanya dia dan Yugi Chon di ruangan itu. Jadi bagaimana dia bisa mendengar suara orang lain? "Mengapa kamu masuk tanpa izin?" Dia mengarahkan pedangnya ke arah suara itu berasal. Di sana berdiri seorang pria yang wajahnya setengah tertutup kerudung. Pria yang wajahnya ditutupi syal tidak peduli apakah Kwak Jong Han mengarahkan pedangnya ke arahnya, dia hanya melihat area tempat lilin meleleh. "Siapa kamu?" Jangan. Yugi Chon mencoba menghentikan Kwak Jong Han. Dia berhenti di depan Kwak Jong Han dan berkata kepada Pia Wol, "Maafkan aku, orang ini tidak tahu apa-apa." "Tuan Yu, bisakah kamu mengembalikan pedangmu? Ayolah." Karena Kwak Jong Han tetap diam meski berteriak, Yugi Chon mengambil pedang dari tangannya. "Mengapa kau melakukan ini, Tuan Yu?" "Lihat lehermu." "Mengapa?" Kwak Jong Han yang dengan santai menatap lehernya merasa ngeri. Tiba-tiba, roda dengan bilah hitam terpasang di lehernya. Sejak kapan?" Seketika wajah Kwak Jong Han pun memucat. Yap, pemilik roda itu adalah Soma. Soma duduk di punggung Kwak Jong Han dan memegang roda di lehernya. Tapi dia tidak merasakan beban sama sekali. Jelas bahwa jika Soma menerapkan sedikit saja kekuatan, lehernya akan terputus. Soma berbisik di telinga Kwak Jong Han. "Jangan bergerak, saudara. Jangan bicara dan bahkan jangan menarik napas dalam-dalam." Kwak Jong Han berubah menjadi patung batu, tapi matanya bergetar seperti orang gila karena ketakutan. Yugi Chon melihat ke arah Pia Wol dan keheranan. Pia Wol masih melihat kandil. "Bagaimana apanya? Racun? Apakah maksudmu pemimpin sekte diracuni?" "Ya." "Bagaimana kau tahu?" "Karena ada aroma beracun yang keluar dari lilin. Sebagian besar racunnya sudah hilang karena lilinnya sudah meleleh, tapi masih ada sedikit sisa." Pia Wol menyentuh lilin dengan ekspresi tertarik. Lilin yang mengeras meleleh saat dia menggosok jari-jarinya. Kemudian sedikit racun keluar. Jumlahnya sangat lemah sehingga orang biasa tidak bisa mendeteksinya, tapi tidak bisa menipu hidung sensitif Pia Wol. Pia Wol mendekati peti mati berisi tubuh No Kang Myong. Dia membukanya. Pia Wol dengan hati-hati memeriksa tubuh dia. Dan setelah beberapa saat, dia bergumam, "Benar-benar bagus." "Apa artinya?" "Pelakunya menyembunyikan racun di lilin. Ini cara yang paling bagus untuk menyamarkan pembunuhan. Itu membuat yang lain berpikir bahwa orang itu meninggal saat berhubungan." Yugi Chon tidak bisa berkata-kata. Jika ada orang lain yang mengatakannya, dia tidak akan mempercayai itu. Tapi orang yang mengatakan itu adalah Pia Wol. Pia Wol menatap ke arah Kwak Jong Han. "Di mana tubuh pelayan wanita itu? Katakan padaku, itu masih utuh." Kwak tidak menjawabnya. Pada saat itu Soma dengan lembut mengangkat roda yang dia tempatkan erat di leher Kwak. Kami membakarnya." "Sudah? Kami melakukannya untuk melindungi kehormatan guru." "Kamu membuat kesalahan." "Apa? Bukankah pelayan wanita itu yang bertanggung jawab mengatur ruangan ini? Jika itu masalahnya, maka pelayan wanita itu mungkin yang membawa lilinnya." Barulah saat itu Kwak menyadari alasannya dan menghela nafas. Kwak melakukan kesalahan. Ketidaksabarannya merusak kesempatannya untuk menangkap pelaku. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya karena merasa bersalah. "Apakah kamu curiga dengan kematiannya sejak awal?" kata Pia Wol. "Ya, pemimpin sekte baru-baru ini menyebutkan bahwa dia kehilangan minat untuk berlatih seni bela diri. Jadi tidak masuk akal baginya untuk mati karenanya."
Yang terpenting ada beberapa yang meninggal dengan cara yang sama seperti pemimpin sekte Noh, kata Yugi Chon. Betulkah? Penyebab kematian mereka yang dinyatakan sama, yaitu penyimpangan Qi. Bagaimana dengan tubuh mereka? Kata Pure. Aku sedang berpikir untuk pergi ke sana untuk melihatnya sendiri. Ayo pergi bersama. Apa kamu yakin? Tetapi mengapa kau tertarik dengan semua ini? Aku tidak berpikir bahwa itu semua ada hubungannya denganmu. Ya, aku hanya tidak suka ada orang lain yang main-main di wilayahku. Bersambung. Segitu dulu spoiler ceritanya dari novel Grim Reaper of Drifting Moon. Kita lanjut lagi ke chapter selanjutnya besok. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.